Seperti apa contoh surat keputusan tentang Proktor TKA tahun 2026 ini? Simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke teman-teman semuanya, kita saat ini sudah membuka contoh surat keputusan dari kepala sekolah yang menerangkan tentang penetapan proktor tes kemampuan akademik atau TKA di suatu sekolah. Nah, di sini kita awali saja tanpa basa-basi. Kita lihat di bagian yang pertama paling atas adalah kop sekolah. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengganti kop sekolahnya. Bagian berikutnya adalah keputusan. Kemudian nomor ini sesuai dengan aturan di daerah masing-masing ya. Bagaimana cara penomorannya untuk kode klasifikasinya. Dan di sini judulnya tentang penetapan proktor tes kemampuan akademik sekolah mana, tahun ajaran 2025-2026. Dan di sini ada kepala sekolah dasar atau kepala sekolah mana, menimbang bagian yang pertama, demi mendukung kelancaran kegiatan TKA, maka sekolah perlu menetapkan proktor dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik. Nah, kemudian mengingat ini dasar hukumnya ada UU nomor 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas, ada peraturan pemerintah nomor 2017 tentang guru, kemudian PP nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan, ada Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, ada Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan, dan ada Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses. Lalu ada juga Permendikbudristek nomor 21 2022 tentang standar penilaian. Kemudian memperhatikan keputusan Kepala SD Negeri 1 Merdeka atau keputusan Kepala Sekolah nomor sekian yang menerangkan tentang panitia pelaksana tes kemampuan akademik. Jadi ini disesuaikan dengan SK panitia yang sudah dibuat. Jadi sebelum membuat proktor pasti sudah membuat kepanitiaan. Maka di sini nomornya bisa dimasukkan di sini jika menggunakan bagian ini, memperhatikan. Kalau tidak menggunakan bisa dihapus. Kemudian memutuskan menetapkan diktum pertama, mengangkat kepada namanya tersebut di bawah ini sebagai proktor dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ajaran 2025-2026. Nah, namanya siapa? Silakan diisi, tepat tanggal lahirnya, pendidikan terakhirnya, bisa juga ditambahi dengan NIP atau pangkat golongan, silakan disesuaikan. Nah, pemilihan proktor ini diutamakan yang mahir mengoperasikan komputer, kemudian mahir di bidang IT juga, lalu tentunya yang punya integritas atau kejujuran ya, itu untuk memilih proktor. Apakah guru kelas 6 boleh? Nah, sebenarnya mungkin dihindari saja karena saat tes kan guru kelas 6 tidak boleh di dalam ruang, maka ada baiknya sebenarnya guru kelas 6 dihindari menjadi proktor. Tapi kalau memang yang mampu itu ya silahkan. Tapi yang jelas tadi poin utamanya adalah memiliki integritas atau kejujuran. Kemudian diktum kedua menugaskan kepada yang bersangkutan sebagai dimaksud pada diktum pertama keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Diktum ketiga, semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Misalkan honor proktornya, kemudian biaya konsumsi selama pelaksanaan TKA yang
menganggarkan untuk proktor itu juga bisa dimasukkan di diktum ketiga ini. Kemudian diktum keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ini biasanya ada ya. Dan kelima, keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun 2026. Jadi nanti kalau sudah TKA, secara otomatis proktor TKA ini sudah berhenti bekerja. Nah, ditetapkan di mana kecamatan atau kabupatennya silahkan, kemudian tanggalnya, lalu kepala sekolah mana, kabupaten mana, nama KS-nya. Kalau di tempat kami ditulis kapital tanpa gelar, tapi di tempat teman-teman silahkan. Seperti itu ya, ini untuk contoh dari keputusan kepala sekolah tentang penetapan proktor tes kemampuan akademik tahun 2025-2026. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ramadan telah tiba. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan persiapan yang matang. Bingung cari perlengkapan ibadah atau pakaian muslim yang nyaman dan berkualitas? Tenang, sekarang kamu bisa mudah belanja secara online di sini. Mulai dari mukena cantik untuk menemani sholat tarawih, sajadah empuk untuk kenyamanan beribadah, hingga baju muslim modern untuk tampil gaya di hari raya. Jangan lupakan si kecil. Tersedia juga berbagai pilihan baju muslim anak yang lucu dan menggemaskan. Tingkatkan ibadah dengan Al-Quran dan tasbih digital yang praktis. Dapatkan semua kebutuhan Ramadan Anda dengan cek di keranjang atau deskripsi ya. Belanja mudah, cepat, dan aman. Nikmati juga berbagai promo menarik selama bulan Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. Tunggu apa lagi? Klik produknya sekarang dan sambut Ramadan dengan penuh keberkahan.